Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, kita memasuki bulan yang baru, dan saya mengajak kita sekalian saudara-saudari hari ini merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang mengajar penuh kewibawaan. Berbeda dengan para guru, para rabi yang lain. Apalagi pengajarannya disertai dengan macam-macam tanda heran atau yang kita sebut sebagai mujizat. Dia ditolak justru oleh orang-orang dekat. Orang-orang sekampung halamannya. Karena itu, kita mendengar Yesus mengatakan bahwa tak ada seorang nabi yang diterima di tempat asalnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ditolak itu memang menyakitkan. Tidak ada orang yang mau ditolak. Tidak ada orang yang mau diremehkan. Tak ada yang mau direndahkan. Kita mendengar orang-orang sekampung Yesus tadi, mereka menolak dia. Mereka katakanlah tidak menerima dia hanya karena mereka kenal dia dengan baik, bahwa dia anak dari Maria, dia seorang tukang kayu. Saudara-saudaranya mereka kenal dengan baik. Tapi dari mana hikmat yang luar biasa ada padanya? Dari mana kuasa dia meletakkan tangan dan orang menjadi sembuh? Saudari-saudara, sejujurnya saya secara pribadi heran akan apa yang terjadi dengan orang-orang di Nazaret yang menolak Yesus. Seharusnya mereka bersyukur, seharusnya mereka bangga. Sewajarnya mereka ikut bergembira karena ada orang dari kampung halaman mereka bisa melakukan hal-hal besar, hal-hal hebat, tetapi itu tidak mereka terima. Itu mereka jadikan sebagai alasan untuk menolak dia. Tetapi kita melihat satu sikap atau respon yang luar biasa dari Yesus menghadapi penolakan. Dan saya mengajak kita saudara-saudari justru untuk belajar dari cara Yesus menghadapi penolakan. Cara Yesus menghadapi ketidakpercayaan mereka kepadanya. Cara Yesus menghadapi sikap mereka yang merendahkan dia. Yang meremehkan dia karena dia hanya anak tukang kayu, anak Maria. Yang mereka kenal.
Apa yang perlu kita pelajari saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan? Kalau kita berangkat dari bacaan pertama hari ini, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani bab 12 ayat 4-7, ayat 11-15, saudara-saudari, kita mendapatkan nasihat yang sangat bagus di sana, agar kita menjaga hidup damai dengan semua orang. Dan kita dinasihati untuk berpegang teguh pada visi kekudusan. Sebab tanpa visi ini, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Memelihara damai sejahtera, memelihara kekudusan merupakan kebajikan penting yang perlu dihayati oleh setiap orang beriman, oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kebajikan ini merupakan visi besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Ketika ditolak oleh orang-orang sekampungnya, Yesus hanya merasa heran. Dia tidak marah, dia tidak membela diri. Dia hanya merasa heran atas sikap mereka, atas ketidakpercayaan mereka, dan mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara keluarganya. Yesus tidak marah. Yesus tidak tersinggung. Ini sikap yang saya katakan baik untuk kita pelajari, saudara-saudari, manakala kita menghadapi sikap penolakan, manakala kita menghadapi sikap direndahkan atau diremehkan. Yesus memberi kita pelajaran, saudara-saudari, untuk tidak hanya menutup mata atau mengarahkan pandangan atau melihat dengan kacamata kuda akan sebuah pengalaman penolakan. Ibaratnya, saudari-saudara, ketika satu pintu tertutup, ada banyak pintu lain yang terbuka. Banyak pintu lain, peluang lain yang bisa dilewati. Jangan memfokuskan diri pada penolakan, lalu kemudian seakan-akan semua jalan buntu. Ini pelajaran mahal yang saya kira, saudari-saudara, menjadi pelajaran penting untuk kita tangkap sebagai inspirasi dan pesan bagi kita. Yesus tetap pergi dengan damai ke kota-kota lain, mengajar di sana, melakukan mujizat sebanyak-banyaknya. Yesus tidak marah, sekali lagi. Yesus tidak tersinggung. Yesus tidak, katakanlah, menyimpan kepahitan dalam hatinya. Tidak, dia tidak memilih opsi itu. Pintu hati orang sekampungnya tertutup. Ada banyak pintu hati tempat-tempat lain yang terbuka untuk pengajarannya, yang terbuka untuk mendengarkan dan percaya kepadanya. Saudari-saudara, apakah Anda juga mengalami penolakan di tengah keluargamu, di komunitasmu, di kelompokmu, di tempat kerjamu, di lingkungan orang-orang terdekatmu? Jangan marah. Kita belajar pada Yesus. Jangan tersinggung. Sekali lagi, satu pintu tertutup, ada banyak pintu lain terbuka. Satu hati tertutup, ada banyak hati yang siap menyambut, yang siap menerima. Pergilah dengan damai, tanpa harus menyimpan kepahitan di dalam hati. Memang saudara-saudari tidak mudah memang. Secara manusiawi, ditolak itu menyakitkan. Tidak ada orang mau ditolak. Ditolak, direndahkan, diremehkan, itu adalah pengalaman-pengalaman manusiawi yang ingin dihindari orang, yang tidak ingin dihadapi, yang tidak ingin dirasakan. Orang haus akan penerimaan. Orang mau disambut.
Orang tidak mau direndahkan, orang mau dihargai martabatnya. Tapi beginilah hidup saudara-saudara. Antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan memang kadang-kadang tidak senantiasa sesuai, serasi. Untuk itulah kita perlu memiliki hati yang tetap damai, seperti Yesus, untuk tidak hanya mengarahkan perhatian kepada hati yang tertutup, pintu yang tertutup, tapi melihat peluang-peluang lain. Melihat potensi-potensi yang lain. Memandang orang lain yang menyambut. Memandang mereka yang sungguh percaya dan membutuhkan kehadiran kita. Kuncinya itu. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan kepahitan. Pergilah dengan damai kepada orang-orang lain. Kepada pihak-pihak lain. Ke tempat-tempat lain di mana kita diterima. Di mana kita dibutuhkan. Di mana kita dihargai. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Manakala mengalami penolakan atau direndahkan atau diremehkan, mari kita tunjukkan bahwa kita tetap hidup dengan damai. Tidak menyimpan kepahitan dan mencari peluang-peluang dan potensi yang lain untuk membuktikan bahwa pikiran, penilaian, penolakan mereka itu adalah sebuah kerugian untuk mereka sendiri. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang memberi kami pelajaran penting ketika menghadapi penolakan, ketika menghadapi sikap diremehkan, direndahkan. Engkau memberi kami pelajaran yang sangat bermakna untuk tetap pergi dengan damai, untuk tidak menyimpan kepahitan dalam hati, tapi melihat peluang lain, melihat potensi-potensi lain, dan membuka diri untuk mewartakan hal-hal baik di tempat-tempat yang lain dengan orang-orang yang berbeda, dengan mereka yang hatinya terbuka dan percaya. Kuatkan kami Tuhan agar kami senantiasa belajar padamu untuk tidak mudah tersinggung, untuk tidak mudah protes, untuk tidak gampang marah, untuk tidak menyimpan kepahitan. Dan mampukan kami untuk menyadari bahwa manakala satu pintu tertutup, ada banyak pintu lain yang terbuka. Manakala satu pintu hati tertutup, ada banyak pintu hati yang terbuka untuk menyambut, untuk menghargai kehadiran, menghargai usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.